Hai, selamat datang di Niutara Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan upload video pick a card reading lagi. Ini pemilihan kartu dan kamu sudah lihat 3 deck berbeda di sini. Dan sekarang aku akan angkat topik soal asmara lagi. Oke? Hubungan besar kamu berikutnya, kayak hubungan your next major relationship. Kayak hubungan stabil berikutnya yang akan kamu masuki dengan orang tertentu. Di sini kita akan coba lihat potensinya, oke? Jadi ini timeless reading, nggak ada batas waktunya. Jadi kapanpun kamu nonton mungkin bisa cocok atau bisa jadi nggak cocok sama sekali. This is fun reading. Ini bertujuan untuk hiburan aja, oke? Nah, udah ada 3 deck berbeda seperti yang aku bilang tadi. Ini deck pertama, oke? Ini deck kedua, dan ini deck ketiga. Aku ulang lagi, ini deck pertama, ini deck kedua, dan ini deck ketiga. Nah, nanti untuk masing-masing deck aku akan catatkan timestamps-nya di description box. Kamu bisa cek di situ nanti kapan deck pertama, deck kedua, dan deck ketiga. Oke, kita langsung aja di sini masuk ke deck pertama. Oke, untuk kamu, your next major relationship, let's say. Oh, I'm excited. So, deck pertama, hubungan kamu selanjutnya. Mari kita lihat. Selanjutnya kita lihat di sini. Oke. Your next major relationship atau hubungan kamu berikutnya ada Six of Swords di sini. Ada kemungkinan ya kamu dan orang ini long distance relationship, LDR, terpisah jarak, ada distance antara kamu dan orang ini. Hubungan kamu dan orang ini walaupun ada jarak ya, mungkin kalian cuma komunikasi online, mungkin kalian cuma belum ada sentuhan fisik lah antara kamu dan orang ini, atau belum ada interaksi fisik antara kamu dan orang ini, atau kopi darat, oke? Terasa begitu nyata, ada Ten of Cups di sini, kemudian juga ada The Devil. Aku ngerasa godanya luar biasa, atau daya tarik kamu dan orang ini benar-benar luar biasa nih. Oke, intinya kayak ada soul connection antara kamu dan orang ini. Bisa jadi soul connection dalam artian kalian akan keinget terus sama orang ini, tanpa kalian sadari. Mungkin kalian saling support terhadap satu sama lain tanpa harus memikirkan hal yang muluk-muluk, oke? Kalau misalnya memang benar ini soal long distance relationship atau ada jarak antara kamu dan orang ini nih, deck pertama, aku ngerasa pasti pertanyaan the big questionnya di sini, apakah kalian akan ketemu? Ada kok sebenarnya keinginan antara kamu dan orang ini untuk ketemu, hanya saja keinginan untuk bertemu ini tuh kayak terhalang pertanyaan-pertanyaan logis. Ada The Devil di sini. Pertanyaan logis seperti apakah ini cuman seksual belaka, atau apakah ini cuman godaan belaka, apakah ini cuman sesuatu yang sesaat belaka. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan logis yang akhirnya membuat kamu dan dia ini sama-sama delaying the meeting, oke? Kayak mengundur-mundur pertemuan kalian gitu loh. Padahal menurutku kalau misalnya udah ada keinginan untuk bertemu seperti ini, ya bertemu aja gitu loh. Intinya aku ngeliat di sini ada ketakutan bahwasanya apapun yang kalian rasakan saat ini tuh cuman nafsu belaka, atau sesuatu yang dilandaskan pada superficial things belaka, atau sesuatu yang dangkal belaka, oke?
Tapi satu hal yang harus aku tanamkan di sini adalah ada kartu Ten of Cups. Aku ngerasa apapun yang kamu rasakan dengan orang ini, Ten of Cups adalah sesuatu yang nyata. Jadi jangan sampai kamu berpikir ini sesuatu yang tidak nyata, ini sesuatu yang cuman nafsu belaka, cuman sesuatu yang sesaat belaka atau superficial things. No, I think this is more than just superficial things. Apapun yang terjadi atau yang kamu rasakan di kedua belah pihak ada sesuatu yang nyata, Ten of Cups, dan juga ada King of Cups di sini. Dan aku ngerasa ketika ngeliat Three of Wands di outcome dengan kamu ini, ada potensinya hubungan ini untuk masuk ke tahap yang lebih serius. Ada potensinya. There's seeds, ada di sini kemungkinan atau potensi untuk membawa hubungan ini ke sesuatu yang lebih serius. Oke, kayak ada optimisme. You know, ada Two of Wands, kemudian ada Three of Wands. Jadi kayak ada niat ada keinginan untuk mewujudkan hubungan ini gitu loh. Oke. Wow. Apalagi yang bisa aku paparkan di sini? Kamu mungkin di sini berhubungan dengan Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn deh, atau Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, atau ada Water sign di sini, Pisces, Scorpio, atau Cancer. Semua zodiak sebenarnya di sini ada, cuman yang paling menonjol itu ada Capricorn, kemudian ada Water sign, Pisces, Scorpio, atau Cancer, atau Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Wow, bisa jadi ini soal itu ya. Seseorang yang udah pernah menjalin hubungan sama kamu, bisa jadi ini mantan kekasih, kemudian kalian terpisah jarak, atau bisa jadi emotional distance, tapi aku ngerasa ini lebih ke physical distance. Oke. Aku ngerasa hubungan kamu dan orang ini, kalau misalnya ini memang seseorang yang mantan, let's say ini mantan atau orang yang udah kamu kenal, dia tidak senang dengan kondisi kalian lagi jeda saat ini. Oke, ada seseorang yang tidak senang dengan situasi hubungan kalian yang sedang jeda saat ini. Jadi dia pengen balikan sama kamu karena dia masih cinta sama kamu. Aku ngerasa kamu, deck pertama ini kamu berhubungan dengan seseorang yang sayang atau cinta sama kamu. Oke, ini bukan sesuatu yang nafsu belaka atau sesuatu yang dangkal doang, tapi ini deep. Ini sesuatu yang lebih deep, sesuatu yang lebih dalam. Oke. So kita lanjut di sini untuk deck nomor 2. Kita lihat your next major relationship. Hai, deck kedua di sini kita akan coba lihat hubungan kamu berikutnya yang akan cukup besar atau cukup berpengaruh dalam kehidupan kamu nih. Kita akan coba lihat kemungkinan-kemungkinan. Oke, here we go. Deck kedua. Oke, kita coba lihat di sini. Di the bottom of the deck ada Temperance. Kenapa nggak mau fokus? Nah, itu dia. Oke, deck kedua, aku ngerasa hubungan kamu berikutnya ini berkaitan dengan mantan, atau ya aku ngerasa ini lebih ke mantan. Oke, ini proses rekonsiliasi. Jadi aku ngerasa dalam beberapa waktu ke depan setelah kamu nonton video ini, si mantan ini akan merengek-rengek ya, minta balikan sama kamu. Tapi dia terlalu takut untuk ambil resiko di sini. Jadi aku nggak tahu nih apakah ini kamu atau untuk cross watchers.
uh, kayak seseorang di sini masih takut untuk ambil resiko, kayak dia nggak mau di sini ngerasa tersakiti. Dia masih terkungkung di zona nyamannya dia di dalam relationship ini, padahal jelas banget dia ingin kamu, dia ingin balikan sama kamu. Oke. Jadi apakah ada kemungkinan untuk balikan nih Mbak? Ada Page of Wands. Aku ngerasa orang ini akan ambil resiko, akan berusaha untuk datang ke kamu menawarkan sesuatu lagi, karena dia udah nggak tahan lagi. Ada Temperance di sini dan dia tidak senang ketika kalian lagi jeda saat ini. Ada the Sun in reverse. Oke. Apakah saat ini dia sudah ada sosok lain dalam kehidupannya? Dia tidak, karena dia selalu keinget kamu. Ada Six of Cups. Oke. Dia selalu keinget kamu. Tapi mungkin salah satu pihak di sini masih dalam tahap mikir-mikir untuk kembali. Tapi walaupun aku ngelihat ada Six of Cups dan Seven of Cups, pada dasarnya kamu dan dia masih stuck di hubungan ini. Kayak kalian masih belum kemana-mana. Kalian masih memikirkan satu sama lain. Ada the Moon di sini. Oke. Aku juga ngerasa di sini seseorang mungkin masih terkungkung dengan egonya dia, kayak pikiran dia berkata lain, hati dia berkata lain. Jadi ini perperangan antara pikiran dan batin. Oke. Gue pengen balikan sama dia, gue sayang banget sama dia, tapi gue terlalu gengsi buat memulai duluan. The Fool. Gue terlalu takut untuk ditolak, gue terlalu takut untuk nanti situasinya tidak sesuai dengan ekspektasi gue gitu loh. Oke. Apakah kalian masih saling menyayangi satu sama lain? Aku nggak ngelihat di sini sayangnya itu menggebu-gebu seperti dulu. Cuman aku ngerasa ada perasaan ingin kembali yang bercampur dengan perasaan marah. You know that feels. Lagunya Slang, I miss you but I hate you. You know, this is the kind of I miss you but I hate you kind of relationship. This is it. Ini adalah hubungan dimana kamu kangen orang ini, tapi di saat yang bersamaan kamu juga yang kayak ogah-ogahan juga buat mau sama orang ini. Kayak kamu masih dikendalikan sama ego kamu gitu loh. Oke. Dan ketika aku ngelihat Page of Wands di kartu outcome readingan ini, aku ngerasa kayak besar potensinya bagi kamu dan orang ini untuk kembali bersama lagi. Jadi ada proses, karena aku juga ngelihat di Temperance di the bottom of the deck. Aku ngerasa di sini ada proses kayak berusaha untuk menyeimbangkan antara ego dan batin kamu. Kayak kamu berusaha untuk berpikir jernih, apakah ini sesuatu yang benar-benar gue inginkan, apakah ini sesuatu yang ingin gue perjuangkan gitu loh. Ada sebuah proses pembuatan keputusan yang tidak mudah menurutku, yang mungkin bikin kedua belah pihak sama-sama merasa nggak nyaman dengan kondisi masing-masing. Karena seperti yang gue bilang tadi, kalian masih terpikir atau masih keinget dengan satu sama lain, masih stuck dengan hubungan ini, masih belum kemana-mana, masih belum move on. Kalian berdua masih belum move on, aku konfirmasi hal itu, oke? Kamu mungkin di sini berhubungan dengan seseorang yang punya relasi yang besar. Dia mungkin di sini punya teman yang banyak, mungkin dia di sini punya lingkup sosial yang besar, sehingga hal itu mungkin yang menjadi kendala dalam hubungan kamu dan dia sebelumnya. Kayak kamu sering cemburuan sama dia, kamu mungkin ngerasa nggak nyaman dengan lingkup pertemanan dia yang terlalu besar, oke? Dan hal itu membuat kamu bertanya-tanya, apakah dia beneran sayang atau komit sama gue atau enggak, oke? Ada sih sebenarnya potensi bagi kamu dan orang ini untuk masuk ke tahap yang lebih serius sama orang ini. Cuman aku terlalu dini sebenarnya bilang seperti itu. Saranku di dalam hubungan seperti ini, nikmati aja, let it flow. Kalau misalnya dia ingin balikan kemudian kamu pengen terima aja, jangan jadikan hard feelings. Kalau misalnya kamu nggak mau terima, ya udah biarin aja. Karena aku ngerasa kedua belah pihak sebenarnya masih sama-sama ingin meluruskan apapun itu yang sempat kacau sebelumnya antara kamu dan si dia ini, oke? So, deck kedua itu adalah readingan kamu. Kita akan lanjut ke deck terakhir, oke?
Hai, di ketiga apa kabar? Di sini kita akan coba lihat your next major relationship atau hubungan besar kamu berikutnya yang sangat berpengaruh. Siapa sih kemungkinan orang ini dan bagaimana potensi situasinya? Oke, kita langsung aja. Here we go. Your next major relationship. Next major relationship. Oops. Your next major relationship. Hubungan kamu berikutnya, mari kita lihat di sini deh ketiga. Oke. Justice di the bottom of the deck. Deck ketiga. Deck ketiga aku merasa di sini kamu berhubungan dengan seseorang yang sepertinya berpotensi besar jadi partner hidup kamu, oke? Dia akan menjadi pasangan kamu atau suami atau istri lah istilahnya, oke? Kamu mungkin udah menikah juga sama orang ini atau akan segera menikah, atau bisa jadi kamu sudah pernah nikah sama orang ini dan ini proses rekonsiliasi, oke? Atau kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin sudah punya anak atau mungkin dia sudah punya status, bisa jadi dia duda, janda. Aku merasa kalian kayak ada perbedaan juga mungkin antara kamu dan dia, entah ini perbedaan usia, perbedaan latar belakang, status sosial, oke? Tapi perbedaan apapun itu sebenarnya tidak menjadi masalah besar dalam hubungan kamu dan orang ini, oke? Let's say mungkin dia ini sudah duda, janda, kemudian kamu takut hal itu menjadi sebuah kendala dalam hubungan kamu dan dia. Tidak, aku ngerasa itu tidak menjadi kendala, oke? Aku malah ngerasa dia akan lebih menunjukkan di sini bahwasanya dia ingin bersama kamu. Ada Five of Wands. Aku cenderung ngeliat Five of Wands di tebaran ini sebagai wanting to fight for this connection, ingin memperjuangkan hubungan ini, oke? Ada Aries di sini, ada Scorpio, ada Leo, ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius yang menonjol banget. Kemudian ada water sign, Pisces, Scorpio, itu Cancer. Tapi yang paling menonjol di sini ada Scorpio, Aries, kemudian ada Leo, fire sign paling menonjol di sini. Bisa jadi ini soal rekonsiliasi, oke? Tapi aku lebih ngerasa ini kayak ini hubungan baru yang dimana kamu kesulitan untuk meyakinkan diri kamu bahwasanya kamu ingin bersama dia karena ada perbedaan tadi, ya, karena ada judgment di sini. Tapi ketika ngelihat Queen of Pentacles, aku ngerasa in the end kamu akan bisa bersama dengan orang ini. Aku ngerasa, seperti yang aku bilang tadi, aku ngerasa kamu berhubungan dengan seseorang yang udah berpotensi besar menjadi pasangan hidup kamu. Apakah kalian saling menyayangi? Iya. Cuman mungkin karena ada faktor keraguan tadi, ya, keraguan soal perbedaan tadi, akhirnya kamu kayak nahan-nahan diri untuk tidak mengungkapkan perasaan kamu yang besar kepada si dia ini. Oke, ada Strength, kemudian ada Two of Cups. Aku ngerasa kayak kedua belah pihak pada dasarnya, pada dasarnya sama-sama ingin mempertahankan hubungan ini, sama-sama ingin memperjuangkan hubungan ini, Strength dan Five of Wands.
juga ada justice di sini. Kayak kalian udah ngerasa secure, udah ngerasa stabil dengan koneksi ini. Kalian mungkin nanti akan lebih ngerasa fair dengan dia walaupun ada perbedaan tertentu. Ada nggak sih beberapa orang yang lebih prefer berhubungan dengan seseorang yang lebih tua karena dia ngerasa orang itu bakal lebih menghormati dia, bakal lebih bijaksana. Dan aku ngerasa itu situasi yang terjadi di sini. Kayak this is the opposite character of you yang blending dengan baik sama kamu, yang walaupun ada perbedaan, tapi perbedaan itu malah yang bikin kamu dan orang ini bisa saling memahami, hubungan seperti itu yang akan kamu jalani dengan orang ini loh, dek ketiga. Dan ini nih aku ngerasa suatu hubungan yang bakal stabil banget, ada justice, Bisa jadi di sini Leo yang paling nonjol banget zodiaknya dia. Leo di sini paling menonjol, kemudian ada Scorpio. Aku nggak ngerasa dia ini udah punya pasangan atau dia ini let's say udah punya istri, udah punya suami. Tidak, ini kayak seperti yang aku bilang tadi, mungkin dia udah pernah nikah sebelumnya atau mungkin dia sudah punya anak. Dan hal itu mungkin yang membuat kamu ragu untuk menjalani hubungan jangka panjang sama orang ini, atau simply ini soal perbedaan usia yang bikin kamu bertanya, bisa nggak sih kita blending dengan baik dengan dalam hubungan ini, bisa nggak sih kita kompromi dengan baik? Bisa, malahan seperti yang aku bilang tadi, perbedaan itu malah yang akan bikin kamu dan orang ini bisa menyatu dengan cukup baik. Aku juga ngerasa orang ini akan lebih perhatian sama kamu, ya. Kamu akan kaget dengan perhatian yang diberikan oleh orang ini, karena orang ini tuh berbeda dari tipe orang yang kamu pacari sebelumnya, yang kamu deketin sebelumnya. Dia kayak berbeda dari tipe kamu biasanya gitu loh, tapi malah dia yang akan memenangkan hati kamu nih, di ketiga, Oh my god, besar kemungkinannya kamu akan menikah sama orang ini, serius. Ada Libra juga di sini. Bisa jadi dia bekerja di bidang hukum atau bekerja di pemerintahan, bekerja untuk pemerintah. Bisa jadi juga dia orang yang logis, dia orang yang ciri-cirinya tidak tergantung gender. Orang ini logis, orang ini pintar, orang ini mungkin juga bijaksana. Istilahnya dia punya karisma lah, dia tuh orang yang karismatik banget. So ini adalah video pilih kartu untuk kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan kamu suka dengan readingan kali ini. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Dan aku akan upload lagi video-video berikutnya di Nitara Channel dan Nitara Reborn. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.